Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi yang nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian ini adalah mulia bersama Al-Qur'an. Siapa yang tidak mulia hidupnya? Pasti kita ingin mulia hidup kita. Mulia di dunia, juga mulia di akhirat. Nah, bagaimana bisa hidup kita mulia? Ayo kita mulia bersama dengan Al-Quran. Nah, bagaimana supaya kita mulia bersama dengan Al-Quran? Al-Quran memiliki banyak sekali kemuliaan dan keistimewaan. Di antaranya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, sumber utama ajaran Islam, pemberi syafaat di akhirat, obat hati, dan kitab suci yang terjaga kemurniannya. Al-Quran membuat ajaran tentang apa saja? Ada ajaran tauhid, ibadah, ada akhlak, ada hukum, dan kisah-kisah teladan yang bertujuan buat apa? Tujuannya adalah membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran juga merupakan sumber mukjizat yang kekal, memiliki keindahan bahasa yang luar biasa, serta menjadi sumber keberkahan dan syafaat bagi pembacanya. Masya Allah ya, banyak sekali ya mulianya Al-Quran ya. Jadi kita sudah seharusnya ya berakrab-akrab dengan Al-Quran, ya berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ingin mulia hidup kita di dunia, ingin mulia hidup kita di akhirat, bersamalah dengan Al-Quran ya, berakrab-akrab dengan Al-Quran, karena Al-Quran tadi ya sumber petunjuk, yang kemudian juga syifa, obat, dan juga bagi kita yang membacanya akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga kelompok ya, yang tidak akan pernah ditinggapi rasa takut dan tidak akan diberi perhitungan. Siapa itu? Pasti kita ingin tahu. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridho Allah dan mengimani orang-orang dengannya, sedangkan mereka ridho kepadanya. Yang kedua, ya, orang yang mengajak kepada sholat karena mengharapkan ridho Allah. Yang ketiga, seorang yang selalu memperbaiki urusan dengan Allah. Masya Allah ya. Jadi kita ingin dong jadi ya tiga kelompok yang tadi ya tidak pernah dihinggapi rasa takut dan tidak akan diberi perhitungan. Masya Allah ya. Apa utama kita baca Al-Quran nih supaya kita semangat? Tadi kan judulnya dia mulia bersama dengan Al-Quran. Apa keutamaan kita membaca Al-Quran? Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat bagi yang membacanya, untuk para pembacanya. Di hari kiamat nanti ya tidak ada lagi yang menolong kita, semuanya akan terpisah dari orang-orang yang kita cintai. Apakah itu anak kita, pasangan kita juga tidak akan dilindungi oleh harta kita, masa kita, apa saja tidak akan melindungi kita. Ya, di akhirat nanti salah satunya akan menjadi penolong kita di hari kiamat adalah syafaat dari Al-Quran. Makanya berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Jangan sampai satu hari tidak membaca Al-Quran ya. Kalau satu hari tidak membaca Al-Quran akan buta hati. Hati akan menjadi sakit ya. Hati akan menjadi gelap ya. Ingin terang, ingin cahaya dalam hati kita, ingin ada nur petunjuk dalam hati kita. Baca Al-Quran.
Kemudian dari Abu Hamamah radhiyallahu, aku mendengar Rasulullah SAW juga bersabda, ya Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ini motivasi buat kita semua. Kata Rasulullah nih, hadisnya saya di riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Baca Al-Quran karena sesungguhnya nanti ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Masya Allah ya. Nih kesempatan kita masih hidup di dunia ini, kesempatan kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan, diberikan tenaga, ayo ya pegang Al-Quran. Tidak hanya megang, baca, kemudian pelajari ya, tadaburi, amalkan, dan alhamdulillah kalau bisa dihafal kita hafalkan. Kedua, apa pertama daripada membaca Al-Quran adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Jadi kalau ada ya kita lihat saudara-saudara kita, ya guru-guru tahfiz Quran, guru-guru TPA itu Masya Allah, mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran, setelah itu mereka mengajarkannya. Ini adalah sebaik-baiknya manusia ya, maka dikatakan begitu ya. Jadi kita pasti dong ingin mau jadi orang yang sebaik-baiknya. Bagaimana ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya adalah orang yang mempelajari Al-Quran ya. Setiap hari dia baca Al-Quran, setiap hari mungkin dia pelajari kandungan-kandungan Al-Quran dari ayat ke ayat ya. Mungkin dia belajar tafsir-tafsir Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dia hafal, dia amalkan. Jadi sebaik-baiknya kalian ya adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, untuk orang yang mahir membaca Al-Quran, yang pertama yang orang yang membaca Al-Quran tadi ya, keutamaan Al-Quran bagi manusia ya. Untuk orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah dari Anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini jadi memotivasi juga, semangat kita terus kita ya belajar Al-Quran ya. Kalau kita terbata-bata terus belajar, walaupun masih terbata-bata belum bisa juga tetap dapat pahala. Jangan putus asa, wah saya tidak bisa baca Al-Quran, terus belajar. Kami ya Yayasan Bunyan ya punya program pemberantasan buta huruf lansia yang setiap Jumat ya diajarkan oleh guru-guru Yayasan Bunyan ya. Mereka belajar dari awal huruf-huruf Al-Quran dari Iqra bahkan sampai ada yang sudah Al-Quran. Ini bagian daripada ya kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan supaya juga mereka mahir membaca Al-Quran supaya nanti kita bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Jangan merasa putus asa, terus belajar karena salah satu membelajar Al-Quran adalah fardu ain ya. Ada kewajiban setiap muslim itu untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaannya, mentadaburinya, dan paling penting karena Al-Quran sebagai petunjuk ya, mengamalkannya, menjadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ada ya, ada hukum-hukum akidahnya, atau tauhid ya, ada ibadahnya, ada akhlaknya, ada muamalahnya, lengkap. Al-Quran itu adalah sangat lengkap. Nah itulah beberapa hal yang saya sampaikan, beberapa keutamaan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran ya adalah mulia. Kita hidup bersama dengan Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran adalah suatu kemuliaan. Kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat. Ayo kita ajak semua anggota keluarga kita. Allah masih memberikan kita kehidupan, nafas. Kita berakal-akal dengan Al-Quran. Jangan ya kita melalaikan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber energi kita. Al-Quran adalah kalamullah. Kalau kita dekat dengan kalamullah, kita dekat dengan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan, kekhilafan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, dan kepada para pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Alhamdulillah bika fala taqnatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.